Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang penyakit kanker payudara yang disusun oleh Dewi Humero, saya sendiri, kemudian ada Alvina Dayanti. Yang pertama, kajian teori tentang pengertian payudara. Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epiductus maupun lobulusnya. Salah satu jenis kanker yang sering terjadi pada perempuan Indonesia. Pertumbuhan sel yang tidak normal menduplikasikan diri di luar terkendali dan biasanya nama kanker didasarkan pada bagian tubuh yang menjadi tempat pertama kali sel kanker tersebut untuk tumbuh. Keganasan pada payudara yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, serta jaringan penunjang payudara, namun tidak termasuk kulit payudara. Terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kemudian epidemiologi kanker payudara. Diperkirakan angka kejadiannya di Indonesia adalah 12 per 100 wanita, 100.000 wanita, sedangkan di Amerika adalah sekitar 92 per 100.000 wanita dengan mortalitas yang cukup tinggi, yaitu 27 per 100.000 atau 18% dari kematian yang dijumpai pada wanita. Penyakit ini juga dapat diderita pada laki-laki dengan frekuensi sekitar 100%. Di Indonesia, lebih dari 80% kasus ditemukan berada pada stadium yang lanjut, di mana upaya pengobatannya sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu pemahaman tentang upaya pencegahan, diagnosis dini, pengobatan kuratif maupun paliatif, serta upaya rehabilitasi yang baik, agar pelayanan pada penderita ini dilakukan secara optimal. Nah, berdasarkan profil kesehatan Republik Indonesia tahun 2008, 10 peringkat pertama penyakit neoplasma ganas atau kanker pasien rawat inap di rumah sakit sejak tahun 2004 sampai 2008 tidak banyak berubah. 3 peringkat utama adalah neoplasma ganas payudara, disusul dengan neoplasma ganas serviks uterus, neoplasma ganas hati, dan saluran intrahepatik. Kanker payudara terus meningkat selama 4 tahun tersebut dengan kejadian 5.297 kasus di tahun 2004, 7.850 kasus di tahun 2005, 8.328 kasus di tahun 2006, dan 8.277 kasus di tahun 2007 menurut Depkes RI 2008. Etiologi kanker payudara bersifat multifaktorial atau banyak faktor. Beberapa hal yang dapat menjadi akibat penyebabnya kanker payudara yaitu adanya kelemahan genetik pada sel tubuh sehingga mempermudah timbulnya sel kanker, iritasi dan inflamasi kronis yang selanjutnya dapat berkembang menjadi kanker. Akibat radiasi sinar matahari dan sinar X, senyawa kimia seperti aflatoksin, B1, asbestos, nikel, arsen, arang, tar, asap rokok, kontrasepsi oral, dan sebagainya, serta berasal dari makanan yang bersifat karsinogenik, misalnya makanan kaya karbohidrat yang diolah dengan digoreng, ikan asin, dan sebagainya. Perjalanan kanker payudara diawali dengan sel merupakan unit dasar kehidupan manusia. Sel-sel ini tumbuh dan membelah secara terkontrol untuk menghasilkan lebih banyak sel seperti yang dibutuhkan untuk tubuh tetap sehat. Tetapi sel dapat menjadi dua atau rusak. Sel mati dan diganti dengan sel yang baru. Nah, sel rusak lalu mati dinamakan apoptosis. Apabila sel yang rusak namun tidak mati, inilah awal dari terbentuknya kanker. Sel dapat terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali, menyebabkan kerusakan DNA. 4 jenis gen yang bertanggung jawab untuk proses pembelahan sel yaitu oncogen yang mengatur proses pembagian sel, gen penekan tumor yang menghalang dari pembagian sel, suicide gen yang terkontrol apoptosis, dan gen DNA perbaikan menginstruksi sel untuk memperbaiki DNA yang rusak. Maka kanker merupakan hasil dari mutasi oncogen dan gen penekan tumor sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali.
Kemudian gambaran perjalanan kanker payudara berawal dari stage 1 sampai stage 4. Tanda dan gejala kanker payudara. Diawali adanya benjolan pada payudara yang dapat dirapat dan biasanya semakin mengeras, tidak beraturan, serta terkadang menimbulkan nyeri. Gejala lain yang tampak misalnya perubahan bentuk, ukuran, kerutan pada kulit payudara sehingga tampak menyerupai kulit jeruk. Kanker payudara umumnya juga tampak adanya pembengkakan di salah satu payudara, tarikan pada puting susu atau puting susu terasa gatal dan nyeri. Adanya cairan tidak normal berupa nanah, darah, cairan encer atau air susu ibu yang tidak hamil atau tidak sedang menyusui yang keluar dari puting susu. Pada kanker payudara stadium lanjut dapat timbul nyeri tulang, pembengkakan lengan, ulcerasi kulit, atau penurunan berat badan. Pertumbuhan jaringan payudara dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon prolaktin, hormon pertumbuhan, hormon progesteron, serta hormon estrogen. Faktor resiko kanker payudara. Di mana faktor resiko terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal terjadinya kanker antara lain yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya kanker karena dari lingkungan tersebut terdapat berbagai substansi yang bersifat karsinogen atau inisiator terjadinya kanker, seperti sinar ultraviolet, virus, senyawa yang terkandung dalam rokok, polusi lingkungan, serta berbagai substansi kimia seperti obat dan kanker. Selanjutnya dilanjut oleh Mbak Alvina. Baik, selanjutnya tentang faktor risiko yang terdiri dari dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang pertama yang dapat diubah antara lain terkait dengan perilaku dan gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, paparan radiasi, kontrasepsi, dan diet. Faktor diet yang terkait dengan konsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi yang berkaitan erat dengan peningkatan BB dan resiko kanker. Yang tidak dapat diubah antara lain terkait dengan kanker jenis kelamin, usia, adanya riwayat kanker pada satu payudara, atau riwayat kanker lain seperti ovarium, hormonal, seperti umur, pertama kali hamil, dan menstruasi. Selanjutnya, manifestasi klinis kanker payudara dilakukan dengan pemeriksaan payudara yang diperlukan kemampuan dan motivasi yang kuat untuk melaksanakannya. Motivasi untuk melaksanakannya sebagai upaya deteksi dini kanker payudara, sehingga apabila ditemukan adanya suatu kelainan dapat ditanggulangi lebih dini dan untuk mengurangi resiko berkembangnya penyakit. Dengan mewaspadai payudara dari segala kelainan, terutama yang berkaitan dengan benjolan pada payudara. Pencegahan sekunder adalah melakukan screening kanker payudara dengan tujuan dari screening ini untuk menurunkan angka morbiditas akibat kanker payudara dan angka kematian. Ada beberapa tindakan untuk screening. Yang pertama, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, pemeriksaan payudara klinis, sadanis, mamografi screening, kemudian pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan status lokalis, regionalis, dan sisremik. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang meliputi keluhan utama dan keluhan tambahan. Perubahan metabolisme kanker payudara. Adanya respon sistemik yang diperantarai oleh tumor. Adanya respon non-spesifik, terdapat faktor-faktor yang dilepaskan oleh kanker. Adanya respon inflamasi sistemik yang
diperantarai oleh sitokin yang diproduksi oleh makrofag. Dalam kaitannya dengan Saschezkia, pada kanker sitokin mengatur motilitas dan mengosongkan lambung melalui saluran gastrointestinal. Gangguan metabolisme protein, peningkatan pemecahan protein dan penurunan sintesis protein otot, peningkatan sintesis protein liver, akut fase protein, dan tumor. Defisiensi mikronutrien pada berbagai komponen zat dalam makanan. Selanjutnya, penurunan kadar vitamin tertentu dapat berhubungan dengan keganasan tertentu. Contohnya vitamin A pada kanker usus, esofagus, leukemia, limfoma, beta-karoten pada kanker gastet, pankreas, payudara, oral, dan tiroid. Vitamin E pada kanker gastet, prostat, gallbladder, leukemia, limfoma, tumor-tumor susunan saraf, pusat, dan payudara. Pengaturan gizi terkait kanker payudara memiliki berat badan yang sehat atau ideal, menerapkan pola makan yang sehat, berbasis tanaman, tinggi buah, sayur, biji-bijian, serta rendah lemak, daging merah, dan alkohol rendah. Diberikan edukasi dan terapi gizi secara berkala yang sesuai dengan kondisi pasien. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan nutrisi umum pada pasien kanker yang idealnya pada energi ditentukan dengan kalorimetrik indirect. Namun apabila tidak tersedia, penentuan kebutuhan energi pada pasien kanker dapat dilakukan dengan formula standar. Misalnya, rumus Harris-Benedict yang ditambah dengan faktor stres dan aktivitas, tergantung dari kondisi dan terapi yang diperoleh. Perhitungan kebutuhan energi pada pasien kanker juga dapat dilakukan dengan rumus Rule of Thumb. Pasien ambulatori dengan 30-35 kilokalori per kilo berat badan per harinya. Pasien bedridden 20-25 kilokalori per kilo berat badan per harinya. Kemudian pasien obesitas menggunakan berat badan ideal. Pemenuhan energi dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan toleransi pada pasien tersebut. Makronutrien, kebutuhan protein sekitar 1,2-2,0 gram kilokalori per berat badan harinya. Pemberian protein perlu disesuaikan dengan fungsi ginjal dan hati. Kebutuhan lemak sekitar 25-30% dari kalori total kebutuhan karbohidrat, sekitar sisa dari perhitungan protein dan lemak. Kebutuhan mikronutrien, pemenuhan mikronutrien untuk pasien kanker hanya berdasarkan empiris saja, karena belum diketahui jumlah pasien kebutuhan mikronutrien untuk pasien kanker. Espen menyatakan bahwa suplementasi vitamin dan mineral dapat diberikan sesuai dengan angka kecukupan gizi. Next. Kebutuhan cairan pasien kanker umumnya sebesar usia dari kurang 55 tahun, sekitar 30-40 mili per kilo berat badan. Usia 55-65 tahun, sekitar 30 mili per kilo berat badan per harinya. Usia lebih dari 65 tahun, sekitar 25 mili per kilo berat badan per harinya. Kebutuhan cairan pasien kanker perlu diperhatikan dengan baik, terutama pada pasien kanker yang menjalani radio dan atau kemoterapi, karena pasien rentan mengalami dehidrasi. Dengan demikian, kebutuhan cairan
dapat berubah sesuai dengan kondisi klinis pasien. Itu tadi penjelasan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.